Demam berdarah kembali menghantui sektor kesehatan di Indonesia. Tahun 2024 ini, kasus demam berdarah meningkat drastis dan telah memakan ratusan korban jiwa. Menurut kabar dari beberapa portal berita online di Indonesia, banyak rumah sakit yang dikabarkan penuh dengan pasien demam berdarah. Lalu, apa tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit ini? Halo Sobat Penumping TV, belakangan ini, hampir seluruh portal berita online di Indonesia memberitakan kasus demam berdarah yang semakin mengkhawatirkan. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2024 ini, telah terjadi lonjakan kasus demam berdarah 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kasus demam berdarah denggi di Indonesia hingga pekan ke-14 tahun 2024 ini tercatat 60.296 kasus dengan 455 kematian. Imran Pambudi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengatakan, peningkatan kasus DBD terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah curah hujan dan cuaca yang tidak menentu. Hujan deras selama beberapa hari, kemudian panas. Ini yang menyebabkan genangan dari hujan, menciptakan sarang nyamuk yang semakin banyak dan nyamuk Aedes aegypti mudah berkembang biak. Penyakit demam berdarah adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti atau gigitan nyamuk Albopictus yang membawa virus dengue. Di Indonesia teridentifikasi ada 3 jenis nyamuk yang bisa menularkan virus dengue, yaitu Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Aedes scutellaris. Namun, yang paling sering ditemukan membawa virus ini adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Vektor utama DBD adalah jenis nyamuk Aedes betina. Perbedaan morfologi antara nyamuk Aedes yang betina dengan yang jantan terletak pada perbedaan morfologi antenanya. Aedes jantan memiliki antena berbulu lebat, sedangkan yang betina berbulu agak jarang. Jenis nyamuk Aedes memiliki tubuh yang lebih kecil jika dibandingkan dengan nyamuk rumah, dan memiliki corak warna hitam dengan belang putih di seluruh tubuh. Nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Albopictus biasanya hidup pada genangan air yang bersih. Biasanya ada di bak mandi yang bersih, kemudian botol-botol bekas yang bersih. Disitulah perkembangbiakan nyamuk itu dapat terjadi. Siklus hidupnya melalui telur, larva, pupa, dan juga dewasa biasanya berlangsung 6-8 hari. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus sama-sama dikenal sebagai pembawa virus dengue, penyebab demam berdarah. Namun, antara keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nyamuk Aedes aegypti merupakan nyamuk penyebab demam berdarah yang menyebarkan virus DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4 sebagai vektor utama. Namun, nyamuk ini juga adalah penyebab penyakit lain seperti demam kuning, chikungunya, dan virus Zika. Sedangkan nyamuk Aedes albopictus, atau yang sering disebut juga nyamuk kebon, merupakan penyebab penyakit demam berdarah yang menyebarkan virus DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4, namun sebagai vektor sekunder. Nyamuk Aedes aegypti lebih sering didengar sebagai penyebab demam berdarah. Karena nyamuk ini lebih suka berada di dalam ruangan dan seringkali berkembang biak di tempat-tempat penampungan air buatan seperti bak mandi, ember, vas bunga, tempat minum burung, kaleng bekas, tempayan, dan barang-barang lainnya yang secara sengaja atau tidak sengaja menampung air. Sedangkan jenis nyamuk Aedes albopictus sering berkembang biak pada tempat penampungan air alami dan berada di luar rumah, seperti ketiak daun, lubang pohon, dan potongan bambu.
Nyamuk Aedes aegypti memiliki kebiasaan aktif di pagi hari dan sore menjelang malam, yaitu antara pukul 8 hingga pukul 12 siang dan pukul 3 sore hingga pukul 5 sore. Sering kita dengar, demam berdarah pada anak terjadi pada waktu jam sekolah. Karena anak-anak cenderung duduk di dalam kelas pada pagi hingga siang hari. Kaki mereka akan menjadi sasaran empuk untuk digigit nyamuk jenis ini, karena kebiasaan nyamuk ini selalu bersembunyi di bawah meja yang gelap dan lembab. Untuk jenis nyamuk Aedes albopictus, biasanya sering menyerang orang yang berada di daerah pedesaan dengan lingkungan perkebunan. Namun, tidak menutup kemungkinan nyamuk ini menyerang perkotaan, walaupun persentase kemungkinannya kecil dibandingkan dengan daerah pedesaan atau perkebunan. Pada umumnya, terdapat 3 fase dalam penyakit DBD, yaitu fase demam, yaitu biasanya pasien mengalami panas tinggi, kemudian nyeri otot, pusing, pasien lemas, dan juga tidak ada tenaga. Kemudian pada fase kritis, di sini adalah penurunan trombosit yang paling minimal. Fase kritis ini adalah fase yang sangat rawan karena trombosit sangat turun dan biasanya hematokrit naik. Untuk itu, pada fase kritis ini perlu sekali pengawasan dari tenaga medis atau rumah sakit terdekat. Pada masa ketiga adalah fase pemulihan. Fase pemulihan ini adalah fase di mana sudah melewati masa kritis. Biasanya pasien malah timbul demam lagi, namun trombosit sudah meningkat. Fase demam adalah fase pertama demam berdarah. Fase ini terjadi segera setelah virus mulai menginfeksi tubuh si penderita. Gejala paling khas yang muncul pada fase ini adalah demam tinggi lebih dari 40 derajat Celcius yang muncul tiba-tiba. Demam tinggi ini biasanya berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Gejala yang harus diperhatikan selama fase awal yaitu munculnya ruam dan bintik merah pada sekujur badan dan kulit wajah. Gejala-gejala awal ini disertai penurunan jumlah sel darah putih dan trombosit pada hasil laboratorium. Inilah yang biasanya mengarahkan dokter pada diagnosis demam berdarah. Pada fase ini juga akan muncul keluhan berupa nyeri sendi dan otot pada seluruh tubuh serta sakit kepala. Pada beberapa kasus ditemukan pula gejala berupa nyeri dan infeksi tenggorokan, sakit di sekitar bola mata, nafsu makan menurun, hingga mual dan muntah. Sementara pada anak kecil yang terkena demam berdarah, fase awal dapat ditandai dengan kejang dan demam tinggi. Anak tersebut kemungkinan juga akan mengalami dehidrasi. Untuk penanganan penderita demam berdarah fase awal, pasien dianjurkan banyak minum air putih untuk membantu menurunkan demam dan mencegah dehidrasi. Jika demam cepat menurun, kemungkinan besar penyakitnya tidak begitu parah. Namun, pasien tersebut harus terus dipantau, karena fase DBD ini bisa beralih menjadi fase kritis. Setelah melewati fase demam, orang yang sakit demam berdarah rentan mengalami fase kritis yang seringkali mengecoh. Pada tahap ini, demam akan turun drastis hingga mencapai suhu tubuh normal, sekitar 37 derajat Celcius. Sehingga pasien merasa sudah sembuh. Beberapa orang bahkan sudah kembali beraktivitas seperti biasa, padahal justru disinilah kondisi bisa berubah fatal. Jika fase ini diabaikan dan tidak ditangani dengan tepat, trombosit darah akan semakin turun drastis. Kadar trombosit yang sangat rendah dapat menyebabkan pendarahan yang tidak disadari. Gejala yang harus diperhatikan selama fase kritis, pasien berisiko tinggi untuk mengalami kebocoran plasma darah dari pembuluh darah, kerusakan organ tubuh, dan pendarahan hebat. Kebocoran pembuluh darah dapat terjadi selama 3-7 hari pertama setelah lewat dari fase demam. Tanda kebocoran pembuluh darah pada fase demam berdarah ini dapat berupa munculnya cairan pada paru, cairan pada perut, turunnya kadar albumin darah,
atau peningkatan kadar hematokrit darah. Ketika fase kritis, pasien demam berdarah bisa terus-menerus mimisan dan muntah-muntah hingga merasakan sakit perut yang tidak tertahankan. Pemeriksaan di laboratorium menunjukkan pasien mengalami peningkatan enzim hati. Bahkan pasien bisa mengalami semua ini tanpa pendarahan luar. Jadi, meskipun dari luar tidak tampak mengalami mimisan atau gusi berdarah, namun sebetulnya tubuh pasien sedang mengalami pendarahan dalam yang sangat parah. Hal yang bisa dilakukan selama fase kritis, pasien yang sedang berada pada tahap ini sebetulnya harus tetap melanjutkan pengobatan meskipun tampak sehat. Pasalnya, tubuh orang tersebut belum pulih sepenuhnya. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk melewati siklus atau masa kritis demam berdarah adalah penanganan medis sesegera mungkin. Pasien harus cepat ditangani oleh tim medis karena fase kritis ini berlangsung tidak lebih dari 24 hingga 38 jam. Pasien demam berdarah yang sudah berhasil melewati fase kritis umumnya akan kembali mengalami demam. Namun, hal ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena demam selama fase ini justru menandakan bahwa pasien demam berdarah mulai sembuh. Secara umum, orang yang sakit demam berdarah bisa dikatakan akan sembuh jika jumlah trombosit dan sel darah putihnya kembali normal setelah dilihat melalui tes darah khusus untuk demam berdarah. Banyak sekali mitos yang berkembang di sekitar kita, misalnya angka, kemudian jambu merah dapat meningkatkan trombosit. Sebenarnya itu bukan termasuk peningkatan trombosit. Trombosit akan naik secara sendirinya. Makanan yang dianjurkan adalah makanan yang mengandung vitamin C tinggi sehingga membentuk kekebalan tubuh dan pasien akan segera sembuh. Di antaranya yang disebutkan tadi adalah jambu merah, kemudian angka, kurma, kemudian stroberi, semangka, dan yang lainnya. Pasien juga sangat sekali dianjurkan untuk banyak minum karena untuk mengurangi dehidrasi dan juga mengurangi panas di tubuhnya. Sayur dan juga protein tinggi sangat diperlukan juga untuk pasien DBD. Ada juga yang bertanya, apakah air kelapa bagus untuk penderita DBD? Bagus, karena air kelapa banyak mengandung elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian teh dan juga rebusan jahe hangat juga bisa memberikan kekuatan pada tubuh pasien yang menderita DBD untuk mengurangi mual dan juga rasa tidak nyaman di bagian perutnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan terdapat 4 varian virus dengue, yakni DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Nyamuk yang mengandung virus dengue ini sanggup menyebarkan virus penyebab demam berdarah itu dengan cepat dan dalam radius wilayah yang cukup jauh. Kemampuan terbang nyamuk Aedes aegypti diketahui mencapai radius 100-200 meter, sedangkan nyamuk Aedes albopictus memiliki kemampuan terbang dari 400 meter hingga 600 meter. Berdasarkan buku demam berdarah, perawatan di rumah dan rumah sakit, terbitan tahun 2008, karya Dr. Hindra Insatari, SPAK dan Mila Miliasari, penularan penyakit DBD semakin mudah karena disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu tingginya mobilisasi seseorang dapat meningkatkan kesempatan penyakit DBD menyebar luas. Yang kedua, tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata. Adanya daerah yang jarang penduduk dan daerah yang sangat padat penduduk. Yang ketiga, pemberantasan nyamuk yang kurang efektif, di mana hanya nyamuk dewasa yang diberantas, sedangkan jentik atau telur nyamuk dibiarkan terus berkembang biak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota atau DKK Surakarta, Setiawati, mengatakan di Kota Surakarta, hingga minggu ke-12 tahun 2024 ini, kasus demam berdarah sudah mencapai 45 kasus. Dengan total korban meninggal, 2 orang. Penularan demam berdarah tidak terjadi secara langsung dari orang ke orang.
Namun, seseorang yang terinfeksi dan menderita demam berdarah dapat menginfeksi nyamuk lain hingga bisa mengakibatkan orang lain yang digigit nyamuk itu ikut terkena penyakit demam berdarah. Selain itu, ada juga bukti penularan demam berdarah dari ibu hamil ke bayinya. Risiko penularan yang relatif jarang ini bisa dipengaruhi infeksi virus denggi selama kehamilan. Jadi, ketika ibu yang hamil terkena demam berdarah, bayi yang lahir berisiko prematur dan lahir dengan berat badan rendah. Pencegahan DBD yang paling efektif adalah dengan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan juga memanfaatkan barang bekas. Kemudian plus adalah menghindari gigitan nyamuk secara langsung, misalnya dengan memakai pakaian panjang saat pagi hari, menggunakan kelambu di waktu banyak nyamuk, kemudian menggunakan ikat pada kolam-kolam di dekat rumah, dan juga menanam tanaman untuk pengusir nyamuk. Masyarakat juga dihimbau untuk melaksanakan PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk, karena nyamuk sangat suka sekali tempat-tempat yang banyak genangan air dan juga tempat-tempat yang rimbun akibat banyak sampah dan juga banyak tanaman-tanaman liar yang tidak tertata. Kasus demam berdarah terjadi karena perilaku hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah merebaknya wabah demam berdarah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan PSN 3M+, yaitu membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air, seperti bak mandi, kendi, toren air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Menutup rapat tempat-tempat penampungan air, seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah, agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Sedangkan, yang dimaksudkan dengan plusnya adalah upaya pencegahan tambahan, seperti memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup, memberikan larvasida pada penampungan air yang susah dikuras, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, serta menanam tanaman pengusir nyamuk. Kami ada inovasi berupa Jumarsih Ngamuk, yaitu Jumat Sehat Bersih-Bersih Sarang Nyamuk. Itu adalah suatu gerakan pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh Puskesmas Penumping beserta lintas sektoral di sekitarnya untuk bersama-sama memberangi penyakit demam berdarah. Marilah kita di lingkungan sekitar kita melaksanakan PSN secara berkala minimal 1 minggu sekali untuk mencegah penyakit demam berdarah. Berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit demam berdarah, seringkali warga masyarakat melakukan fogging. Namun, hal ini dianggap sebagai pengamanan semu karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Dilansir dari laman resmi portal berita online, antara Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maxirein Rondonwuwu, menghimbau kepada masyarakat untuk jangan asal melakukan fogging untuk mengatasi demam berdarah denggi atau DBD, karena fogging merupakan upaya lanjutan. Maxi juga mengatakan, pemberantasan jentik nyamuk merupakan hal penting, namun tidak melalui fogging secara langsung. Perlu adanya uji epidemiologi yang dilakukan oleh para ahli. Uji epidemiologi tersebut dilakukan dalam radius 100 meter dari tempat kasus dilaporkan. Dan dalam radius itu, masyarakat diperbolehkan untuk melakukan fogging. Maxi menambahkan, jika tidak ada yang sakit di lingkungan itu, tidak perlu di-fogging, karena intensitas fogging yang semakin sering dapat memicu nyamuk untuk menjadi lebih kebal terhadap zat insektisida yang terkandung di dalamnya.
Maksi menambahkan, sebelum melakukan fogging, warga masyarakat harus memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya terlebih dulu. Dan harus melakukan tindakan 3M+. Banyak sekali pertanyaan, apakah pasien yang sudah terjangkit DBD bisa terjangkit DBD ulang? Jawabannya adalah bisa. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh kita sudah terbangun jika kita sudah kemasukan virus. Hal ini bertujuan agar tubuh kita kuat melewati infeksi virus bila kita terpapar lagi. Namun, pada kasus DBD ini, DBD sendiri memiliki 4 DEN, yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Jika pada kasus pertama kita sudah melewati virus DEN 1, jadi kita masih ada kemungkinan untuk terjangkit virus DEN 2, 3, dan juga 4. Oleh karena itu, pasien yang sudah terkena virus DBD masih bisa terpapar virus DBD lagi. Vaksin berfungsi sebagai pencegahan, di mana tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin ini akan merangsang antibodi. Selanjutnya tubuh akan belajar mengenal virus dan mengurangi risiko terpapar penyakit demam berdarah. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berencana menjadikan vaksin DBD sebagai salah satu program vaksinasi pemerintah untuk digratiskan. Namun, introduksi vaksin DBD tersebut baru akan dimulai di tahun 2025. Jadi kalau itu menjadi vaksin program pemerintah, kita akan prioritas kelompok umur mana tentu yang paling banyak sakit, yang paling banyak meninggal. Dan tentu harus dimulai introduksinya di 1-2 kota yang banyak penduduk, jadi belum secara nasional, karena harus ada tahapan gitu. Tapi untuk masyarakat umum, silakan. Sekarang kan mereka sudah ada bisa mungkin ambil beli di apotek, di mana. Saat ini, salah satu provinsi yang sudah melakukan introduksi vaksin DBD adalah Kalimantan Timur. Selama masa introduksi itu, akan diikuti dengan kajian-kajian untuk melihat bagaimana dampaknya, mekanisme pemberian, dan efektivitasnya. Kajian adalah salah satu bagian penting sebelum sebuah program vaksinasi dinyatakan sebagai program nasional. Vaksin yang dipakai untuk introduksi di Kalimantan Timur adalah jenis vaksin Qdenga. Vaksin tersebut merupakan vaksin dengan indikasi untuk pencegahan demam berdarah yang disebabkan virus dengue pada usia 6-45 tahun. Vaksin Qdenga ini diproduksi oleh Edito Biologica GmbH Jerman. Vaksin DBD atau demam berdarah dengue kini sudah dapat diperoleh di rumah sakit, namun secara mandiri. Karena belum dibiayai pemerintah, vaksin ini dapat diberikan pada kelompok tertentu. Efikasi vaksin yang sudah mendapat izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan ini bisa mencapai angka 80%. Vaksin demam berdarah yang telah tersedia yaitu Tetravalent Dengue Vaccine atau TDV. TDV mengandung virus dengue 1-4 yang dilemahkan. Berikut adalah kondisi serta syarat untuk menerima vaksin DBD ini. 1. Usia 6 tahun hingga 45 tahun. 2. Belum atau sudah terinfeksi demam berdarah. 3. Tidak memiliki masalah pada sistem imun. Namun sebelum mendapatkan vaksin DBD ini, akan lebih baik jika berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Apabila ada anggota keluarga Anda yang mengalami demam, kemudian mual, muntah, berikanlah banyak minum, sedikit tapi sering, kemudian berikan obat misalnya antipiretik atau penurun panas. Kemudian apabila 3 hari panas itu tidak turun, silahkan periksa ke dokter untuk berkonsultasi dan mendapatkan obat yang sesuai dengan gejalanya. Saat ini, Indonesia sedang dalam kondisi darurat demam berdarah. Seluruh warga masyarakat dihimbau untuk selalu waspada karena keadaan cuaca yang masih tidak menentu. Ingat ya Sobat Penumping TV, saat Anda
atau anggota keluarga Anda mengalami demam berat, sebaiknya langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Periksakan diri ke dokter untuk memastikan demam biasa atau demam berdarah. 1. Tindakan bersih, selamatkan ribuan nyawa. Ayo, berantas sarang nyamuk, lindungi keluarga Anda dan orang-orang di sekitar Anda.